Sekarang Bang Ipul suruh Mbak DP untuk berhenti. Lah iya, Bang Ipul ikut kayak Mbak DP lagi bongkar sana bongkar sini. Terus apa bedanya Bang Ipul sama DP? Nah, memang kalian itu dulu dijodohkan karena sama. Kronologi perseteruan antara Dewi Persik dan Saipul Jamil. Berita viral kali ini datang dari Dewi Persik dan Saipul Jamil, guys. Beberapa hari ini media sosial sangat dihebohkan dengan perseteruan antara Dewi Persik dan Saipul Jamil, guys. Mantan pasangan artis ini itu tuh saling sindir di media sosial gitu loh, guys, di live maupun di VT-VT terbaru mereka. Menurut informasi yang beredar gitu ya, menurut informasi yang sudah berseliweran di FYP, kronologi pertama kali keributan ini terjadi itu dimulai dengan Dewi Persik yang datang ke podcast bareng selebgram sendiri yang katanya suaminya itu gay, guys. Nah, dalam podcast tersebut Dewi Persik itu menjelaskan kalau dirinya juga pernah mengalami hal serupa gitu loh. Hal serupa di sini yang dimaksud gitu ya, Dewi Persik ini tuh mengalami atau mempunyai suami yang mungkin agak mirip-mirip sama kasus selebgram Kediri gitu, guys. Karena video podcast itu tuh viral banget gitu ya. Terus Saipul Jamil selaku mantan Dewi Persik ini tuh speak up gitu loh, guys. Dia tuh mengklarifikasi kalau yang dimaksud Dewi Persik itu bukan dirinya. Dan Saipul Jamil ini memberikan ultimatum kepada Dewi Persik untuk meminta maaf dan mengingatkan untuk tidak menjatuhkan satu sama lain gitu, guys. Bukannya tambah reda gitu ya, malah tambah memanas gitu perseteruan ini gitu, guys. Saling sindir pun terjadi di media sosial antara Dewi Persik dan Saipul Jamil sampai-sampai membuka aib satu sama lain gitu. Untuk yang terbaru, Saipul Jamil ini tuh membeberkan kalau Dewi Persik ini tuh awalnya sebelum menikah dengan Saipul Jamil itu sudah melakukan hal-hal yang mungkin dianggap negatif gitu ya. Tapi hal ini langsung dibantah oleh Dewi Persik, guys. Mungkin karena harga dirinya ini seperti kayak diinjak-injak atau tidak dihargai gitu ya. Jadi Dewi Persik ini tuh naik pitam nih sama Saipul Jamil. Dan kabarnya sih karena Dewi Persik ini mengelak tuduhan Saipul Jamil gitu ya. Saipul Jamil ini menantang Dewi Persik untuk sumpah di atas di bawah Al-Quran, guys. Waduh, kok malah makin ramai aja ya. Ini tuh beneran berseteruan atau cuman pansos aja sih, guys, atau cuman gimmick gitu loh. Gimana nih menurut kamu? Lanjut di kolom komentar. Ya bongkar aja kalau mau bongkar gitu loh, Pul. Kan udah jelas ada faktanya. Lo di dalam kemarin karena kasus apa? Ya Pak Hakim gak akan mungkin gitu loh buat keputusan yang salah gitu. Kali ini sih aku berpihak kepada DP aja gitu, karena DP kan juga pernah merasakan gitu loh gitu. Toh DP juga gak menyebut 3 dari mantan suaminya itu siapa gitu loh. Ayo bongkar biar rame gitu. DP lanjut gaspol. DP aku ada di belakang kamu, DP. Duh, si Ipul baper nih. Hehe. Kan Dewi Persik nggak nyebut nama dari 3 mantannya itu yang ketahuan kikuk gitu, Pul. Kenapa harus baper gitu loh? Kan netizen Indonesia ini juga udah pada pinter-pinter. Kemarin lo kena kasus apa gitu kan? Gitu. Hakim itu nggak akan ini, Pul, nggak akan asal gitu kan dalam memvonis gitu ya, Pul ya. Mohon maaf nih, Pul ya, mohon maaf banget ya, Pul ya. Seharusnya nggak perlu, Pul, gitu kan. Laki-laki tuh nggak perlu gitu ya. Apalagi mantan, udah nggak perlu menanggapi walaupun mantannya buat ini itu. Makin kamu baper, makin kamu tanggapi dan ingin bongkar, malah nanti aibmu akan kebuka. Sebenarnya saya yakin ya apa yang dibicarakan, disampaikan di PT ini ada hal yang bisa tentunya dipertanggungjawabkan dari Bang Ipul sendiri ya, pastinya saya yakin itu. Namun satu hal kekhawatiran saya sebagai seorang perempuan ketika melihat satu keadaan ini, saat ini ya saya lihat apa yang ditampilkan Mbak DP pastinya memiliki satu hal pro dan kontra di hati masyarakat. Hal yang kita ketahui, beliau adalah seorang public figure. Sudah seharusnya beliau memiliki satu hal kewaspadaan di dalam hal penyampaian ketika beliau menjadi seorang public figure. Apa yang perlu disampaikan dan apa yang perlu tidak disampaikan, sehingga tidak menjadi satu hal konsumsi publik yang dibahas terus-menerus. Kasihan, saya sungguh kasihan ketika melihat satu keadaan. Beliau seseorang yang saya yakin memiliki talenta yang luar biasa dan pastinya memiliki satu pengalaman yang luar biasa di dalam kehidupan ini.
ada hal yang terpenting ketika saat ini mungkin ada kekeliruan, ada satu hal yang terjadi, ya harusnya kita mampu mengontrol diri kita sendiri. Walaupun mungkin secara manusiawi pasti kita ada rasa marah, rasa kecewa di dalam kehidupan, pasti tentu ada rasa seperti itu. Dan mudah-mudahan saya sebagai netizen hanya bisa mendoakan ya, dalam hal kehidupan apapun pastinya setiap manusia punya yang namanya kehilapan ya, karena kita sendiri hidup di dunia ini tiada yang sempurna, tentu kita sudah tahu hal itu. Dan ya harus kita pahami juga ketika kita menjadi public figure, sesuatu hal yang kita sampaikan punya dampak sendiri pastinya. Hal tersebut pastinya masyarakat atau netizen akan menilai dan melihat. Ya kalau menurut saya ya pengalaman itu adalah guru bagi kita ya. Jadikan semua pengalaman hidup itu jadi pembelajaran. Ketika kita punya masa lalu, jadikan hal itu satu pengalaman yang luar biasa yang hanya kita sendiri tahu dan kita maknai sebagai sesuatu yang indah pastinya di dalam kehidupan. Kita bisa melewati segala hal yang namanya kehidupan. Ya, jadi saya jujur saya prihatin sekali dan mudah-mudahan semua ini bisa terlewati. Apalagi saya sebagai perempuan pasti ingin melihat satu keadaan yang terbaik bagi kaum perempuan saya. Jadikanlah sesuatu hal kehidupan ini yang penuh makna dan mencitrakan perempuan bangsa Indonesia yang penuh lemah lembut, sopan santun, menjaga adat istiadat di dalam kehidupan bermasyarakat pastinya. Terima kasih, semoga berkenan. Tuh kan ya, buat ente-ente ya, para haters saya yang membela-bela junjungan lo, yang merasa sok paling bener, paling suci, paling sok-sok bagaimana gitu lah ya. Bagaimana menurut Anda setelah itu mantannya ngebongkar semua? Apa nggak lebih rusak daripada ngerusak? Ya kan, nggak usah sok suci makanya ya, gitu loh. Semua orang punya dosa. Saya pun sama, saya tidak pernah mengaku diri saya bersih. Saya malah mungkin paling banyak dosa. Tapi saya tidak pernah mengusik orang yang baik. Kalian jangan suka minta-minta saya yang enggak ya. Saya bukan ikut-ikutan, tapi saya membela Dede Lesti, gitu loh ya. Apa coba? Setelah dibuka aibnya tuh sama mantannya tuh, melakukan apa yang tidak seharusnya dilakukan sebelum dan sesudah cerai? Apalagi coba, berani nggak dia bertanya apa yang dilakukan? Melakukan dosa apa? Sepasang lelaki dan perempuan main kucing-kucingan, main petak umpet. Ya kan? Pokoknya saya bahagia. Ada tangan Tuhan, ada mulut Tuhan turun berbicara, ya kan? Gitu loh. Aduh. Saipul Jamil, rungokno ya, iki wong lanang. Ngapain dirimu ki ngomong sudah nikah kita ngapain, sebelum nikah kita ngapain, setelah cerai kita ngapain? Nak kowe ki golek panggung gak ngono kuwi caramu Saipul Jamil. Gak perlu. Caramu kuwi terlalu busuk, terlalu anjing. Aku wong Magetan, golokno aku Saipul Jamil. Modelmu dadi wong lanang ngono. Gue sih ngakak ya, pengen ketawa lihat beranda di deket gue yang berseliweran tentang mbak senior itu. Ternyata aibnya dibongkar sama mantan suaminya, ngatain Lesti hamil duluan. Secara itu wanita tidak benar. Aduh, dia playing victim banget ya. Ternyata sebelum menikah pun dia ngelakuin gituan sama mantan suaminya. Yang lebih parah lagi nih, setelah bercerai pun dia minta jatah gituan sama mantan suaminya di apartemen. Gue sih malu ya. Gimana menurut pendapat kalian? Sedikit geram dan ingin berkomentar sedikit aja, nggak banyak. Sekarang Bang Ipul suruh Mbak DP untuk berhenti. Lah iya, Bang Ipul ikut kayak Mbak DP lagi bongkar sana bongkar sini. Terus apa bedanya Bang Ipul sama DP? Memang kalian itu dulu dijodohkan karena sama. Sekarang udah cerai pun sama. Kalau memang Bang Ipul merasa Mbak DP itu membongkar aib orang sana sini, ya nggak usah diikutin lah. Justru Bang Ipul sekarang yang mau bongkar aib Mbak DP. Bahagia, bangga bongkar aib orang. Terus apa bedanya kamu sama dia? Nggak bisa diem gak?